Sebelum aku menikahi Pinkan, aku main TikTok ngumpulin uang untuk umrohin ibuku. Ketika di Cengkareng, di Bandara Soekarno-Hatta, aku cium kaki ibuku. Aku tidak minta jodoh. Aku gak minta jodoh. Aku cuma minta satu, Bu, banyak, minta doanya supaya rezekiku tambah banyak di TikTok. Ibuku pulang dari umroh, dapat 40 hari, aku invite Pinkan invite aku di live saat aku lagi joget India malam-malam. Sumpah demi Allah, Rasulullah, aku lagi duduk. Lalu dia lihat TikTokku, perjuanganku, aku ngurus anak, aku dagang singkong sambil ngonten. Dia jatuh cinta sama aku. Aku nggak menyuruh, misal aku nggak nyuruh mamimu untuk mencintai aku, untuk suka denganku. Apalah aku, Sel? Aku cuma orang kampung. Aku nggak pernah cerita sama orang tua kalau nggak fatal dan bercerai. Ibuku mengelus aku. Sabar ya, mati satu tumbuh 1000. Nanti orang lain akan kenal sama kamu banyak. Kamu akan dikenal orang banyak nanti. Ibuku. Nih. Omongannya terbukti sampai sekarang aku dikenal orang banyak. Ketika aku pisah dengan mantanku yang pertama kali, saat itu aku nangis di pangkuan ibuku ngelus rambut aku, air matanya jatuh ke jidat aku, lalu dia bilang, nanti banyak wanita yang mau denganmu, kamu dikenal orang banyak. Tanya ibuku masih hidup. Inilah omonganku yang terbukti oleh ibuku sekarang. Makanya ketika aku main TikTok dikenal orang banyak, aku balas budi baikmu, omongannya dan doanya. Aku umrohin ibuku. Itulah balasannya yang aku lakukan. Aku tahu, Sel, aku bukan orang punya, Sel. Dari awal aku menikahi mamimu yang suka duluan, bukan aku. Walaupun aku suka dengan dia, aku jalani. Dia datang ke sini demi Allah, Rasulullah, berani sumpah. Nemuin aku, DM aku, ngasih WA aku, ya kan? Kalau mamimu gak bahagia denganku, kamu gak bahagia denganku, aku minta maaf, Sel. Maafin aku. Aku gak bisa mencukupi kebutuhan kalian semua. Aku bukan orang kaya. Aku dan mamimu sama-sama kerja di TikTok. Seharusnya kamulah yang membantu mamimu. Kamu udah besar. Kamulah ringankan beban mamimu. Kamu punya adik yang 3 biji. 3 adik ini, kamu bantuinlah mereka. Kamu punya tampang yang cantik. Manfaatkanlah kecantikan untuk main sinetron, jadi model, PK-PK, ya, cari uang halal. Dan satu lagi, Rezel, kamu punya bakat bernyanyi. Kamu nyanyi di jalan, apalagi kamu punya orang tua yang punya tiang. Siapa sih nggak kenal mamimu? Pinkan, Mambo, bahkan aku pun adalah salah satu orang yang ngefans dengan mamimu. Aku dari zaman mamimu masih di Ratu. Kamu bersandar dengan mamimu, nge-live bareng setiap hari. Orang akan tahu dirimu. Anjir, Rezel ternyata punya anak yang bagus suaranya. Tapi kenapa kamu nggak lakukan itu? Karena satu, mungkin kamu belum siap. Atau mungkin kamu jaga image. Dan apa aku nggak tahu itu. Begitupun misal, mereka tahu ketika kau hadir dalam acara kemarin dan kamu nggak setuju dengan dibilang aku pansos.
Sejak dulu aku sudah mencari uang sendiri. Aku menikahi artis, Allah yang mengendakinya. Dalam hidupku, aku tidak pernah ada niat untuk menikahi artis. Apalagi mimpi aku dapetin artis sekelas Pinkan Mambo, mimpi aku bisa berjodoh dengan dia. Tapi Allah menyatukanku dengannya. Apa aku bisa menolak kehendak Allah? Gak bisa. Inilah takdir. Ketika aku bertemu dengan mamimu, rezekiku kebuka. Dia pun kebuka. Undangan banyak. Bahkan orang yang nggak tahu suaminya Pinkan Mambo dari dulu, taunya aku kebanyakannya. Karena mantan dia dulu yang dulu nggak pernah ke-expose di media, jarang, taunya aku. Oh, ini Arya, dan dia yang lucu, bisa nimbangin Pinkan. Dulu mamimu sering dihujat orang, ya, melecehkan ini, kasus aku tahu kok beritanya. Mengaku lebih kaya dari Raffi, aku tahu. Sehingga mereka semua no respect dengan mamimu. Ketika aku masuk dalam kehidupan mamimu, itu suatu petanda bahwa kamu, mamimu, dan aku saling membutuhkan. Saling minta tolong. Aku mungkin bersandar dengan mamimu, rezekiku nambah. Setelah aku umrohkan ibuku. Ya, jika memang menurutmu, ya, mamimu pantas bersandar dengan laki-laki, mungkin kayak suaminya Bunda Maya, Iwan Musri, cari. Aku doain kok, mudah-mudahan lebih dari itu. Sebelum aku menikahi Pinkan, aku main TikTok ngumpulin uang untuk umrohin ibuku. Ketika di Cengkareng, di Bandara Soekarno-Hatta, aku cium kaki ibuku. Aku tidak minta jodoh. Aku gak minta jodoh. Aku cuma minta satu, Bu, banyak, minta doanya supaya rezekiku tambah banyak di TikTok. Aku minta itu. Cuman itu yang ku minta. Aku tidak minta istri. Ketika ibuku pulang dari umroh, dapat 40 hari, aku Pinkan invite aku di live. Saat aku lagi joget India malam-malam. Sumpah demi Allah, Rasulullah, aku lagi duduk. Dia invite aku main dengannya. Terus-terusan aku main dengannya. Dia kesel main denganku. Karena mulutku yang kacor. Kalau live, kalian bisa lihat kan aku. Kalau PK gimana, ya. Dia senang. Bahkan dia capek main denganku. Akhirnya dia kepo denganku. Siapa sih Aryakan? Lalu dia melihat aku. Dia kepo kenapa kok dia nggak main sama aku, dia main sama cewek lain. Lalu dia lihat TikTokku. Perjuanganku, aku ngurus anak, aku dagang singkong sambil ngonten. Dia jatuh cinta sama aku. Aku nggak menyuruh, aku nggak nyuruh mamimu untuk mencintai aku, untuk suka denganku. Apalah aku, Sel. Aku cuma orang kampung. Aku cuma orang kampung yang gak pantas bersandar sama artis. Gak pantas. Jika memang menurutmu, ya, mamimu pantas bersandar dengan laki-laki, mungkin kayak suaminya Bunda Maya, Iwan Musri, cari. Aku doain kok, mudah-mudahan lebih dari itu. Baru kau akan dapatkan itu. Koreksilah dirimu dulu, baru kau akan dapatkan itu. Gampang nyari kaya, jadi simpenan pun bisa. Apalagi anaknya banyak. Apalagi sifatnya itu,
Ya aku nggak bilang gitu ya. Aku yang tahu aja. Suatu saat nanti dia dapat yang lebih dari aku, ya kalau langgeng berarti dia sadar. Tapi kalau pisah lagi, ya itulah kalian bisa nilai. Itu aja. Aku nggak mau banyak bicara. Suatu saat nanti aku dapat yang baru, lalu aku dibahagiakan dengan dia. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Jika dia dapat yang baru lagi, akhirnya putus lagi, cerai lagi, di situ kalian bisa melihat lagi. Itu aja. Aku gak mau banyak cerita apa-apa, teman-teman. Yang kaya tuh. Itulah awal mulanya. Aku berumah tangga sudah mau 3 tahun. Lalu aku udah berani buku. Dari situ, sebelumnya aku pisah dengan mantan istriku dulu. Aku pergi saat ekonomiku jatuh COVID Corona. Aku cerita terakhir kalinya. Kalian bilang, pilih ibumu atau aku. Sebagai wanita tidak boleh bicara seperti itu. Dan itu bukan suatu pertanyaan, ya. Dan itu bukan suatu pilihan. Jika kalian ribut, salah paham dengan orang tua apapun ya, jangan pernah kalian berkata, pilih ibu atau aku, mas. Jangan. Laki-laki tidak akan bisa menjawab itu. Gak kan? Jika aku pilihmu, maka aku tinggalkan ibuku. Jika aku pilih ibuku, aku tinggalin kamu. Pertanyaan macam apa ini? Yang benar adalah kamu bertanya sama aku, mas. Kamu harus sayang sama aku dan sayang sama ibumu. Itu yang benar. Kamu boleh sayang berlebihan sama aku, tapi kamu jangan lupa ibumu juga ya. Itu yang benar. Jadi jangan ada satu itu pilihan. Ketika aku menikah dengan wanita, pantaskah aku bertanya kepada istriku, kamu pilih bapakmu atau aku? Kamu pilih bapakmu apa aku? Pantaskah aku bicara seperti itu? Enggak bisa.